Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan sharing tentang penyusunan RAB dan jadwal pelaksanaan proyek secara sistematis dari nol, mulai dari membaca gambar, menghitung backup volume, menginput harga, menyusun RAB, membuat time schedule dan kurva S. Semoga video ini bermanfaat ya. Proyek yang akan kita kerjakan ini adalah pembangunan sekolah TK di wilayah lokasi Kota Semarang. Program yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Kemudian data yang kita perlukan yang pertama adalah gambar kerja, kemudian analisa harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 182 tahun 2025. Kemudian, dikarenakan kita mengerjakan proyek di lokasi Semarang, kita akan membutuhkan data acuan harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Wali Kota Semarang. Oke, langkah pertama, mempersiapkan dokumen gambar kerja. Dokumen gambar kerja ini nanti kita bisa cek kelengkapan di dalamnya yang seharusnya meliputi gambar arsitektur, gambar struktur, juga gambar utilitas atau MEP. Yang pertama disajikan adalah site plan bangunan. Bangunan ini, dengan gambar site plan ini, kita bisa mengetahui bahwa garis sempadan bangunan, sehingga kita bisa tahu letak bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun dalam lahan ini. Kemudian juga dari set plan kita bisa tahu bahwa letak bangunan ini berada di posisi hook. Selanjutnya, kita bisa mulai menampilkan denah lantai 1. Bangunan ini pada lantai 1 terdiri dari ruang guru dan 3 ruang kelas, dilengkapi dengan toilet dan janitor, dan tangga akses ke lantai 2. Kemudian, untuk lantai 2, terdapat 3 kelas juga dengan 1 aula, serta dengan gudang alat, fasilitas toilet, dan tangga turun ke lantai 1. Berikut penampakan denah atapnya. Berikut adalah tampak. Berikut adalah gambar potongan, di mana menginformasikan ketinggian bangunan secara umum dan general. Kemudian ada informasi tentang penggunaan finishing lantai, yaitu menggunakan keramik 40x40 untuk lantai 1 maupun lantai 2. Kemudian untuk gambar plafon, kita bisa melihat bahwa bangunan ini menggunakan finishing plafon gypsum board dan expose beton pada area di bawah tangga. Begitu juga dengan lantai 2. Kemudian untuk denah kusen lantai 1 tercantum kode-kodenya. Berikut untuk yang lantai 2. Nah, ini dia detail kusen yang dipakai di tiap-tiap kode yang dipasang pada denah lantai tadi. Ada detail pintu, detail jendela, dan juga detail bovan. Kemudian ada gambar finishing dinding. Pada bangunan ini kita menggunakan finishing dinding cat interior tipe easy clean antibakterial, kemudian ada cat eksterior tipe weather seal, dan menggunakan keramik dinding khususnya untuk area yang perlu pelindung karena rawan air, yaitu toilet dan janitor. Sama halnya dengan yang lantai 2. Kemudian terdapat gambar movable partition. Selain menggunakan dinding bata, dia juga menggunakan partisi movable yang akan dipasang di lantai 2 bagian aula. Berikut detail tangga. Terdapat railing tangga stainless steel, juga step nosing. Kemudian masuk ke dalam gambar struktur. Berikut adalah fondasi footplat yang dipakai dalam bangunan ini. Dia ada 4 tipe. Ini dia footplat tipe 1, footplat tipe 2, footplat tipe 3, dan footplat tipe 4. Kemudian selain fondasi footplat, bangunan ini juga menggunakan fondasi batu kali dan roll-up. Berikut detailnya. Berikut adalah denah kolom pada lantai 1. Berikut ada denah kolom di lantai 2. Nah, ada perbedaan penggunaan
tipe kolom pada lantai 1 dan tipe 2. Tadi di lantai 1 kita menggunakan kolom K1 dan KB untuk bagian tangga. Kemudian pada lantai 2 kita menggunakan kolom dengan detail tipe K2. Kemudian untuk pekerjaan sloof dan plat lantai, pada lantai 1 tercantum menggunakan kode TB1 dengan ukuran 30 x 45 cm. Kemudian untuk balok lantai 2 terdapat beberapa jenis balok dan menggunakan plat kode tipe S1. Berikut balok dan plat untuk bagian atap. Nah, berikut adalah detail struktur untuk balok dan plat pada bangunan ini. Ini detail plat. Kemudian detail tangga. Kemudian ini detail rangka atap bangunan. Di sini bangunan ini menggunakan rangka atap baja ringan sistem. Masuk ke dalam gambar MEP. Gambar pertama adalah gambar penerangan, instalasi penerangan, di mana dalam bangunan ini memakai penerangan downlight dengan watt tertentu, kemudian lampu RM, kemudian juga terdapat kode saklar denda dan tunggal, kemudian juga ada lampu TL. Bisa kita lihat di sini ada garis-garis merah yang menghubungkan hubungan antara saklar dengan lampu instalasinya. Berikut untuk instalasi penerangan lantai 2. Kemudian berikut adalah instalasi kotak kontak atau stop kontak di lantai 1. Stop kontak ini dibedakan menjadi 2 kode dikarenakan pemasangan yang berbeda elevasi. Kode pertama dipasang di ketinggian 150 cm, kemudian kode kedua ini dipasang di ketinggian 40 cm. Ini untuk instalasi kotak kontak lantai 2. Kemudian berikut adalah instalasi air bersih yang akan didistribusikan di toilet dan janitor lantai 1. Berikut instalasi air bersih lantai 2 yang didistribusikan ke 2 toilet. Berikut instalasi air bersih lantai atap, di mana dia terdapat tandon dan gate valve. Kemudian untuk instalasi air bekas dan kotor menggunakan pipa PVC. Dalam gambar ini juga tercantum kode bak kontrol untuk digunakan. Kemudian berikut adalah instalasi air bekas dan kotor pada lantai 2. Nah, berikut adalah detail septic tank. Berikut adalah detail sumur resapannya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengecek kelengkapan gambar, kita bisa mulai menyusun uraian pekerjaan item per item yang akan kita hitung rencana anggaran biayanya dalam satu pembangunan tersebut. Selain mengecek gambar, kita juga perlu memperhatikan urutan pekerjaan yang akan dikerjakan di lapangan, memahaminya, kemudian kita tuangkan satu persatu ke dalam uraian pekerjaan. Contoh, bab pertama pekerjaan persiapan. Dalam pekerjaan persiapan, terdapat gambar set plan untuk kita jadikan acuan sebagai pekerjaan pertama adalah pembersihan lapangan atau lahan. Kemudian kita bisa mulai memasang pagar sementara di sekeliling lahan tersebut. Kemudian kita bisa memasang boplang, papan nama, dan lain-lain. Kemudian untuk bab struktur, pekerjaan pertama adalah pondasi footplat. Pondasi footplat sendiri sebetulnya adalah pekerjaan beton bertulang. Namun, pada gambar, kita bisa melihat bahwa dalam urutan pekerjaan pondasi footplat tersebut, kita perlu menggali tanah, kemudian memasang sirtu, memasang lantai kerja, membuat pondasi footplatnya, dan menguruk kembali.
sehingga itu menjadi satu kesatuan urutan pekerjaan yang padu dalam membuat satu pondasi footplat. Kemudian, dalam pondasi footplat sendiri, kita tahu pada gambar tadi terdapat 4 jenis pondasi footplat, di mana keempat-empatnya adalah pondasi beton bertulang, yang berarti dalam satu item pekerjaan footplat terdiri dari beton yang dipakai adalah mutu 21 MPa, kemudian backcasting menggunakan backcasting batako, dan juga besi. Kemudian ada pekerjaan pondasi rola terbuat dari bata merah tebal 1 batu dengan campuran tertentu. Kemudian ada surf dan balok beton menggunakan material beton bertulang. Kemudian ada pekerjaan plat lantai juga menggunakan beton bertulang, pekerjaan kolom, pekerjaan tangga, dan pekerjaan rangka atap. Di sini kita bisa melihat satuan yang dipakai itu juga berdasarkan acuan pada peraturan pemerintah, di mana tiap-tiap harga satuan pekerjaan itu memiliki satuan yang pasti. Seperti beton itu menggunakan meter kubik, backcasting menggunakan meter persegi karena dia dihitung luasannya, kemudian besi dihitung secara kilogram. Nah, ketiga, untuk pekerjaan arsitektur terdapat pekerjaan plafon. Yang pertama dikerjakan itu adalah rangkanya. Di sini menggunakan hollow galvalum ukuran 40x40. Kemudian untuk finishingnya menggunakan plafon gypsum board sesuai dengan yang tercantum dalam gambar. Kemudian ada beton expose menggunakan skim coat. Ini kalau kita lihat di gambar tadi adalah di area bawah tangga. Kemudian untuk penutup lantainya menggunakan keramik 40x40, juga sudah sesuai dengan yang digambar. Nah, untuk pekerjaan penutup lantai ini kita juga memerlukan waterproofing coating. Ini biasa dipasang di bawah keramik lantai di kamar mandi. Dia sebagai bahan kedap air supaya tidak remes dan membocori ke lantai bawahnya. Kemudian untuk pekerjaan dinding menggunakan dinding bata merah tebal setengah batu dengan campuran 1:5. Begitu juga dengan plesteran. Untuk finishingnya ada keramik dinding 25x40. Ini digunakan di kamar mandi sesuai gambar juga. Nah, kemudian untuk lantai 2 di sini terdapat partisi movable yang kita ketahui tadi dipasang pada ruang aula. Kemudian untuk pekerjaan pintu dan jendela, satuannya menggunakan unit karena dia dihitung menjadi satu kesatuan sesuai dengan kode-kode pada detail kursen tadi dalam gambar. Kemudian untuk sanitasi juga sama, menggunakan satuan unit. Kemudian untuk pengecatan, tadi dalam gambar kita ada cat dinding eksterior menggunakan tipe weather sealed, kemudian cat dinding interior menggunakan easy clean. Dan kita bedakan juga untuk item pekerjaan cat plafon, di mana satuan ketiga-tiganya adalah meter persegi, karena dia dihitung secara luasan. Untuk penutup atapnya, menggunakan genteng pontong, nok, dan list plank GRC. Terdapat pekerjaan lain-lain, yaitu railing stainless pada tangga. Nah, kemudian, untuk pekerjaan utilitas atau MEP, kita ketahui bahwa tadi di lantai 1 maupun 2 terdapat box MCB. Kemudian untuk penerangannya menggunakan lampu downlight, TL, dan juga pemasangan saklar tunggal, ganda, dan tukar, itu biasanya digunakan di tangga. Kemudian terdapat item pekerjaan instalasinya atau kabelnya. Kemudian untuk stop kontak juga sama, ada item stop kontaknya, kemudian ada item instalasinya. Kemudian untuk air bersih menggunakan pipa PVC AW. Ada item gate valve. Kemudian ada item tangki toren yang tadi dipasang di atap. Kemudian untuk air bekas dan air kotor menggunakan pipa PVC AW diameter 3 inch dan 4 inch. Nah, di sini sudah sesuai dengan gambar yang tadi kita cek kelengkapannya. Setelah itu kita ke perhitungan backup volume. Nah, di sini kita bisa mulai menghitung karena kita sudah tahu
tadi satuan-satuan yang digunakan dalam tiap-tiap item pekerjaan. Sebenarnya cara menghitung volume ini juga seperti matematika dasar. Kita bisa melihat bagaimana satuan itu diimplementasikan dalam setiap uraian pekerjaan yang ada. Seperti pembersihan lapangan itu menggunakan satuan meter persegi karena dia dihitung secara luas lahannya. Berikut ada luas lahan. Kemudian pagar dipasang meter lari, berarti dia dipasang berdasarkan keliling lahan tersebut, yaitu 93 meter. Boplang juga meter lari, dia diukur dari tiap-tiap garis struktur as paling luar bangunan. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian untuk fondasi footplat, kita bisa mulai dari galian tanah dan menguraikannya lagi menjadi 4 tipe, karena tadi di gambar kita ada 4 tipe fondasi footplat. Itu sesuai dengan gambar yang tadi memiliki ukuran yang berbeda-beda dari panjang, lebar, tingginya. Kemudian jumlahnya secara satuan adalah meter kubik, maka kita kalikan dia dari panjang kali lebar kali tinggi dan jumlahnya. Ini untuk keseluruhan. Kemudian kita jumlahkan. Jadi jumlah galian tanah untuk fondasi footplat adalah dari keempat tipe ini adalah sekian, 87,62. Begitu juga dengan cara menghitung urukan kembali tanahnya, urukan sirtu dengan tebal 5 cm. Ini semua sebenarnya sudah ngeling ya teman-teman, jadi akan lebih mudah untuk kita mengecek tiap-tiap itemnya karena memang sama, seperti jumlahnya ini kan sama. Nah, spesial untuk pekerjaan beton bertulang seperti footplat, kemudian sloof, balok, kolom, tangga, itu saya menggunakan rumus sendiri lagi yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini sudah saya rumuskan agar lebih memudahkan saya sendiri untuk menghitung. Jadi seperti contohnya footplat tipe 1 dengan ukuran sekian, kita bisa memasukkan panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, dan pemin, elemen dan temin ini dimaksudkan oleh saya adalah selimut beton, dimana selimut betonnya tadi adalah 7,5 cm, kita masukkan jumlah 3. Jadi kita tinggal menghitung untuk volume beton secara meter kubik, dia adalah panjang kali lebar kali tinggi kali jumlah. Kemudian untuk pipisting adalah keliling dikali tingginya dikali jumlahnya. Nah, kemudian untuk pembesiannya dia menggunakan besi 10 dan besi 16 dengan jarak 0,175 meter ini atau 17,5 cm. Nah, di sini saya sudah merumuskan, berarti jumlah yang dihasilkan ini sudah otomatis ini kita bisa lihat dari panjang dikurangi 2 kali selimut dibagi jaraknya, kemudian kita bulatkan ke atas. Di sini ada kolom length di mana panjangnya tulangan atas sumbu X adalah yang ini, yang lebar dikurangi 2 kali selimut betonnya. Kemudian ada tambahan 15D kalau kita lihat di gambarnya. Jadi total panjangnya adalah sekian. Sama halnya dengan cara menghitung pada FP2, FP3, dan FP4. Ini kita cuma tinggal menyesuaikan ukuran, panjang, lebar, tinggi, jumlah. Kemudian tulangannya disesuaikan, tulangan atas sumbu X, tulangan atas sumbu Y, tulangan bawah sumbu X, dan tulangan bawah sumbu Y. Kemudian kita siapkan juga untuk tulangan pinggang, tapi dalam gambar kita tadi tidak ada tulangan pinggang. Tinggal diganti juga diameternya, disesuaikan jaraknya juga, kemudian nanti jumlahnya bisa otomatis terisi, lengthnya juga sudah terotomatis terisi. Kemudian dari total panjang kita konversikan per meter lari itu berapa kilogram besi sih untuk diameter 16. Nah, ini dia rumusnya, koefisien ini dikali diameter besi kuadrat. Kemudian yang ini jadinya besi kita secara total beratnya sekian untuk tiap-tiap lonjor per ini.
kemudian kita dapatkan total beratnya. Dengan begitu tadi di kolom yang ini kita bisa langsung memasukkan untuk volume beton, untuk big casting dan kilogramnya. Ya sesuai dengan yang ini P1 2,35, kemudian big casting 6,72 dan besinya 214. Sesuai. Bisa kita ulang lagi. Kemudian untuk kolom pedestal dalam perumusan ini sebenarnya tidak beda jauh antara satu dengan yang lain, cuman kita perlu penyesuaian. Seperti pada kolom, itu nanti sifatnya penampang kita isi kepada P kali L, kemudian tingginya kita isi. Jumlah untuk beton masih sama, untuk big casting juga masih sama, keliling dikali tinggi dikali jumlah. Nah, untuk jenis tulangannya, jika tadi dalam footplate itu terdapat 4 jenis tulangan, 5 dengan pinggang, itu terbagi menjadi tulangan atas sumbu X dan Y, tulangan bawah sumbu X dan Y. Pada kolom kita mengetahui bahwa kolom itu mempunyai tulangan utama. Kemudian dia punya sengkang yang mengikat kolom-kolom tulangan-tulangan utamanya. Nah, ini kita bisa isi diameter tulangan utamanya adalah 16, jumlahnya juga kita isi secara manual sesuai dengan gambar. Kemudian untuk sengkangnya kita jadikan 2 menjadi tulangan sengkang tumpuan dan lapangan. Karena dalam gambar struktur tadi ada perbedaan jarak, di mana tulangan tumpuan berjarak 10 cm, sedangkan untuk lapangnya berjarak 15 cm. Ini adalah tulangan kait. Apabila di dalam kolom itu ada tulangan kait di antara sebagai pengikat di antara sengkang itu tadi. Tapi dalam gambar kita tadi tidak ada, jadi saya nolkan. Nah, untuk lengnya sendiri kita bisa ambil tinggi ditambah over dari besi yang masuk ke footplate. Kemudian masih kita tambah 40D ini sebagai sambungan kolom. Kemudian 20D ini adalah overlap besi yang masuk ke dalam footplate yang dibengkokkan. Kemudian ada pembengkokan juga untuk 6D-nya. Ini sudah sesuai dengan yang gambar tadi. Sama halnya dengan ini, konversi dan kita memiliki total beratnya. Begitu juga dengan sleeve dan balok. Kalau sleeve dan balok ini sifatnya penampang kita taruh pada lebar dan tinggi. Panjangnya itu adalah panjang keseluruhan sleeve jenis TB1 yang ukuran 30x45 ini. Pada gambar yang sudah saya hitung, panjang sleeve TB1 ini adalah 102 meter. Pengurang ini adalah bagian sleeve yang cross dengan kolom, sehingga pada bagian kolom itu saya menghitung sebagai pengurang agar betonnya tidak tumpang tindih antara kolom dengan sleeve. Sedangkan untuk lebarnya 30 cm, tingginya 45 dengan selimut betonnya 4 cm. Cara menghitungnya juga hampir mirip dengan yang tadi ya. Panjang sleeve dikurangi yang cross dengan kolom, kemudian dikali lebar. Kemudian untuk tingginya saya kurangi dengan tinggi plat juga agar supaya tidak cross, agar tidak ada berlebih beton. Kemudian dikalikan jumlah. Untuk back castingnya dipasang di 2 sisi, yaitu tingginya dikali panjang sleeve tersebut. Untuk tulangannya terdapat tulangan atas tumpuan dan tulangan atas lapangan, tulangan bawah tumpuan dan tulangan bawah lapangan. Di sini kita bisa lihat tulangan utama untuk TB1 ini menggunakan diameter 16, jumlahnya dimasukkan secara manual, kemudian diikat dengan tulangan sengkang diameter 10 dengan jarak pada tumpuan 15 cm dan pada lapangan 20 cm. Nah, di sini panjang ini adalah panjangnya sleeve, kemudian ada tambahan 40D. 40D ini fungsinya adalah sebagai sambungan besi. Jadi pada tiap-tiap besi itu kan panjangnya 12 meter. Jadi tiap-tiap 12 meter besi yang perlu kita sambung kepada tulangan lain, itu kita harus memiliki tambahan 2,5 meter ini untuk overlap. Dan ini untuk tekuk. Begitu juga dengan yang lain. Untuk plat hampir sama sifatnya dengan yang footplate.
Untuk yang kolom sama sifatnya dengan kolom pedestal. Untuk tangga sendiri terdapat balok bordes, dan untuk tangga sendiri kita bisa punya rumus yang sudah saya sesuaikan juga. Kita bisa memasukkan berapa panjang dan lebarnya anak tangga, platnya, plat bordes, kemudian tulangan-tulangannya. Kemudian untuk pekerjaan arsitektur, kita juga bisa melihat untuk yang pertama pekerjaan plafon itu satuannya meter persegi, dia dihitung secara luasan. Kita tinggal menghitung luasan yang ada plafon dengan tipe gypsum board tebal 9 dan gypsum board yang water resistant itu berapa dan berapa. Yang di sini saya untuk rangka hulunya artinya dia adalah semuanya, jumlah dari semua yang dipasang plafon. Kemudian untuk penutup lantai sama juga luasan yang dicari. Kemudian ada area yang tangga ini kita perlu menghitung antret dan outret tangganya. Kemudian kita tambahkan dengan luas ruangan, jadi dapat kumulatifnya. Kemudian untuk waterproofing ini pasang di kamar mandi saja. Kemudian untuk dinding kita juga breakdown untuk luasan. Yang tinggi dinding luar ini menggunakan tinggi 3,2, itu 3,2 saya kurangi tinggi baloknya, jadi dihasilkan tinggi 2,75. Sedangkan tinggi di dalam ruangan menggunakan tinggi 2,8. Nah, dengan tinggi yang berbeda ini dan ditemukan panjang sekian, ini jumlahnya, itu kita masih memerlukan pengurang, karena pada dinding-dinding tersebut kita akan memasang pintu dan jendela, sehingga pada jumlah ini kita memiliki pengurang pintu dan jendela yang ada dan buffen. Nah, hasilnya adalah luasan ini dikurangi pengurangnya, yaitu kusen pintu dan jendela. Untuk plesteran, kita bisa mengalihkan dua kerjaan dinding tersebut karena dipasang pada dua sisi dinding. Begitu juga dengan ajian, sama dengan plesteran, namun dikurangi area yang akan dipasang keramik dinding. Kemudian, selanjutnya adalah menghitung pintu jendela. Ini tinggal dihitung saja berapa jumlah pintu dan jendela dan buffen yang terdapat di dalam denah. Begitu juga dengan sanitasi. Sedangkan untuk pengecatan, kita bisa menghitung caranya mirip dengan cara menghitung pasangan bata tadi. Untuk cat plafon, kita bisa lihat dari luasan plafon gypsum board. Kemudian untuk penutup atapnya, dihitung luasan. Kemudian untuk knocknya adalah panjang, meter lari, dan juga lisbong. Kemudian ada railing tangga, itu juga meter lari. Kemudian kita masuk ke pekerjaan utilitas. Panel listrik dengan satuan unit, lampu-lampu dengan satuan buah juga tinggal dihitung berapa banyak lampu yang ada dalam denah tersebut. Sedangkan instalasinya, kita bisa menjumlahkan seluruh lampu yang ada. Karena itulah jumlah titik yang akan dipasang instalasinya. Stop kontak, sama halnya dengan cara menghitung lampu, air bersih, kita hitung secara meter lari. Berapa panjang dia di denah dan berapa tinggi dia yang dia harus salurkan dari lantai 1 ke lantai 2 maupun sebaliknya. Begitu juga dengan air bekas dan air kotor. Jika volume sudah kita dapatkan, kita bisa mulai masuk ke menyusun rencana anggaran biaya dan tinggal memasukkan harganya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung memasukkan harga satuan, di mana harga satuan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan standar yang bisa dipakai secara umum untuk mengisi harga-harga yang ada dalam proyek konstruksi. Contohnya, dalam pekerjaan galian tanah itu tersedia pada kode AHSP sekian. Pekerjaan situ tersedia dalam kode AHSP sekian. Ini kebetulan sudah saya link. Ini sebetulnya masih banyak lagi ya teman-teman, cuman saya filter agar lebih ringkas karena ini adalah HSP yang dipakai di pekerjaan ini. Sesuai dengan buku ini sudah disediakan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan dalam suatu proyek pembangunan.
Nah, untuk cross check saya mau ambil pekerjaan beton mutu 21 MPa di kode 22155. Ini berikut adalah analisanya dengan koefisiennya. Nah, berikut adalah harga sesuai standar Semarang. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Sudah sesuai koefisiennya. Kemudian untuk harganya sendiri, kita sudah sesuaikan dengan standar harga satuan untuk wilayah kota Semarang. Seperti contohnya pekerja. Di sini harga pekerja adalah Rp138.190. Begitu juga dengan bahan dan tenaga yang lain, begitu juga dengan peralatan. Di sini juga sudah tersedia semuanya. Dengan begitu, didapatlah daftar-daftar analisa harga satuan pekerjaan yang akan menghasilkan harga satuan pekerjaan per item pekerjaan. Di sini untuk bikisting, untuk beton, itu juga dengan pekerjaan arsitektur, langit-langit, dinding bata merah, plesteran. Itu sudah kita sesuaikan semuanya di sini. Ini dia harganya. Kemudian untuk jumlah harganya tinggal kita kalikan antara volume dengan harga satuannya. Ini sudah sesuai dengan satuan yang digunakan oleh pemerintah juga. Pada AHSP ada satuannya meter kubik, kita menggunakan volume dengan satuan meter kubik. Didapat harga sekian. Ini untuk pekerjaan struktur. Kemudian untuk pekerjaan arsitektur juga sama, seperti pemasangan rangka untuk plafon, terdapat kode yang bisa kita cek kembali pada aturan yang ada. Dan dihasilkan harga sekian, dan jumlah harga sekian. Kita bisa, nah, khususnya untuk kode AHSP dihitung, biasanya di sini kenapa kita menggunakan kode AHSP dihitung? Jadi pada keluaran pemerintah terdapat referensi AHSP pemasangan dinding keramik, namun tidak ada ukuran 25x40. Pemerintah itu hanya menyediakan ukuran untuk keramik dinding dengan ukuran 10x20, 5x20, kemudian 20x20. Maka dari itu, di sini kita bisa membuat analisa sendiri berdasarkan dengan referensi yang ada. Jadi di sini koefisien ini didapat dari pemasangan dinding keramik yang ada di sini. Namun kita rubah pada bahannya, kita sesuaikan dengan ukuran yang kita butuhkan di lapangan. Begitu juga dengan satuannya, karena sudah pasti pada luasan yang 1 meter persegi luasan itu kan berbeda ya kebutuhannya. Untuk keramik 2020 dia membutuhkan 26 buah, sedangkan untuk yang kita gunakan 25x40 itu hanya membutuhkan 10,5 buah. Jadi begitu dasar dari kode AHSP dihitung. Nah, kemudian untuk pekerjaan lainnya seperti pintu dan jendela ini juga dihitung karena dia punya analisa yang khusus sendiri. Analisanya itu mencakup 1 unit pintu itu terdapat material apa aja sih. Nah, ada kusen, ada engineering door, kaca, engsel, dan lain sebagainya, sehingga dia di dalam sini belum ada karena setiap pembuatan harga pintu itu menyesuaikan desain, jadi kita harus menghitung sendiri, tapi tetap berdasarkan referensi dari pemerintah. Seperti kusennya ini bisa kita ambil dari analisa acuan yang ada. Sanitasi berdasarkan acuan semuanya, pengecatan juga berdasarkan peraturan. Kemudian sedikit saya mau tambahkan informasi tentang kode AHSP taksir.
Kenapa ada kode ASP taksir ini? Biasanya dalam referensi kita tidak punya, di dalam analisa sendiri kita juga lebih sulit. Jadi ketika ada pekerjaan seperti ini, kita membutuhkan profesional di bidangnya untuk bisa memberikan harga taksir sesuai analisa mereka, yang mereka hitung biasanya sesuai dengan keadaan lapangan gitu. Jadi kita bisa mendapatkan harga satuan yang sesuai dengan realisasinya. Begitu juga dengan material MEP, sudah sesuai dengan yang ada di peraturan. Nah, seperti ini taksir pemasangan lampu TL. Ini belum ada, jadi kita menggunakan harga taksir. Begitu teman-teman semuanya. Setelah RAB selesai, kita bisa menjumlahkan dengan didapatnya harga total dalam pembangunan sekolah TK ini sebanyak 1.800.000.000. Kita bisa mulai membuat kurva S-nya. Nah, di sini cara membuat kurva S adalah dengan pertama-tama kita membuat bobot tiap-tiap pekerjaan dari harga yang ada tadi yang sudah kita kerjakan pada susunan RAB. Kita bisa mencari bobotnya dengan cara jumlah harga per jumlah total harga dikali 100%. Nah, ini dia bobot, yang artinya pada totalnya harus mendapatkan 100 juga. Kemudian kita bisa mulai membagi time schedule-nya. Kita bisa melihat pada time schedule ini, bulan pertama kita mengerjakan pada minggu pertama kita mengerjakan pekerjaan persiapan. Namun untuk pembersihan lapangan ini dikerjakan sampai akhir proyek karena akan selalu ada kegiatan pembersihan. Begitu juga dengan air kerja dan listrik kerja. Kemudian untuk tes uji pekerjaan utilitas berada di minggu terakhir setelah semuanya terpasang. Kemudian di minggu kedua kita bisa mulai menggali pondasi, membuat lantai kerja, membuat pondasi. Pada minggu ketiga dan minggu keempat, begitu seterusnya sampai sloof bisa mulai dipasang. Kemudian untuk lantai 2 sudah pasti akan terisi apabila lantai 1 sudah selesai dikerjakan. Jadi urutannya sesuai dengan pekerjaan tingkatan bangunan. Seperti ini, plat lantai 1 ya di minggu kelima dan minggu ke-6 bareng dengan sloof lantai 1. Kemudian di sini ada sloof lantai 2 di minggu ke-7 sampai minggu ke-9 bareng dengan plat lantai 2 juga. Nah, kita masuk di pekerjaan arsitektur. Untuk arsitektur lantai 1 ternyata dia dikerjakan di minggu ke-12, di mana minggu ke-12 ini struktur sudah masuk di pekerjaan atap. Jadi itu cukup aman untuk mulai mengerjakan pasangan bata di lantai 1. Begitu untuk urutan pekerjaan time schedule ini. Untuk MEP, kenapa MEP ini pisah-pisah? Karena kebanyakan dari dia yang dikerjakan adalah instalasinya dulu, baru kemudian memasang unitnya. Jadi untuk instalasi kita pasang awal, kemudian unitnya kita pasang akhir. Nah, berbeda dengan pipa-pipa ini. Pipa-pipa ini kita pasang berbarengan dengan pekerjaan arsitektur berjalan. Di sini kita bisa cek apakah semua pekerjaan sudah terurutkan dan progres dinilai stabil dengan cara mengecek di atas juga mengecek yang di bawah. Nah, di sini hasil akhirnya sudah 100% pada akhir. Dengan kurva S yang berprogres stabil. Sekian
yang bisa saya paparkan. Saya Gea Ananda Putri dengan dosen pengampu Tanggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.